Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun menarik napas dalam-dalam dengan senyum menawan. Jari kelingking milik Tanyun dan Feng Qingcheng saling melekat. Feng Qingcheng tersenyum. Tanyun menekan ibu jari Feng Qingcheng erat-erat dengan ibu jarinya. Setelah itu, mereka berdua duduk di rumput dan berbicara tentang dunia. Waktu berlalu, 10 hari kemudian, di alam rahasia Huangfu, tepatnya di gunung kuno Huangfu. Pada saat ini, alun-alun yang tergantung di langit dipenuhi dengan jamuan makan. Di luar alun-alun, ada menara yang tergantung di langit. Di menara itu, perjamuan pernikahan ditempatkan. Ada hampir 10 miliar kultivator. Mereka adalah orang yang telah kembali dari domain iblis. Di alun-alun yang besar, ada para pejabat tinggi dari alam rahasia abadi, alam rahasia Huangfu, alam rahasia jiwa ilahi, alam rahasia tidak terbatas, dan alam rahasia Kili. Pada saat ini, di depan alun-alun, ada deretan kursi lagi. Kursi itu ditempati oleh orang tua Tanyun, yaitu Tan Feng dan Feng Jingru. Orang tua Si Hong Xiao, yaitu Si Hong Shengtian dan Song Wuwan. Ayah Tang Mengyi dan Tang Xinging, yaitu Tang Yongsheng. Ayah dan kakek Dante Xianer, yaitu Suyu serta Dan Taiyu. Feng Jingru melihat waktu, lalu dia berkata kepada Yuan Fengjun, "Waktunya telah tiba. Pernikahan dapat dimulai." Setelah Yuan Fengjun menerima perintah, lalu dia berkata, "Hari ini adalah hari kegembiraan besar bagi kepala sekte lama dari sekte suci Huangfu. Banyak dari kalian yang tidak tahu identitas 7 calon istri kepala sekte lama. Mohon izinkan tetua penegak hukum ini memberitahu pada kalian. Istri pertama dari kepala sekte lama adalah Shen Shubing, yang merupakan kepala divisi berjasa dari sekte suci Huangfu. Istri kedua dan ketiga adalah Tang Mengyi, yang merupakan putri tertua dari dinasti Tang, dan Tang Xinging, putri ke-10. Yang keempat adalah Nanggung Yukin, putri angkat keluarga Tan. Yang kelima adalah Dante Xianer, satu-satunya putri kepala sekte Suyu. Tempat keenam adalah Si Hong Xiao, putri dari keluarga Si Hong. Yang ketujuh adalah mantan murid dari sekte suci Huangfu, yaitu Gongsun Ruoxi." Yuan Fengjun berteriak keras, "Sekarang kita sambut pengantin pria Tanyun, pengantin wanita Shen Shubing, Nanggung Yukin, Tang Mengyi, Tang Xinging, Si Hong Xiao, Dante Xianer, dan Gongsun Ruoxi." Semua orang berdiri satu demi satu. Mereka memegang pedang dan melemparkan kekuatan spiritual yang berwarna-warni ke arah langit. Itu membuat sebuah kembang api. Pada saat ini, Tanyun yang mengenakan pakaian pengantin pria dan 7 gadis yang mengenakan pakaian pengantin merah cerah. Mereka terbang dari langit dan turun di alun-alun. Di hari bahagia ini, wajah tampan Tanyun dipenuhi dengan senyum bahagia dari lubuk hatinya yang terdalam. Adapun 7 gadis, masing-masing dari mereka sangat cantik sehingga orang hanya bisa menghela nafas saat melihat keajaiban Sang Pencipta. Wajah cantik ke-7 gadis itu mengartikan apa itu kebahagiaan. Tanyun dan ke-7 gadis berjalan berdampingan di atas karpet merah. Di belakang 7 gadis ada Sui Zian, Shen Shuzhen, Nanggung Ruksui, Feng Qingcheng dan Murong Sisi. Di antara 5 pengiring pengantin, Sui Zian tidak secantik 4 pengiring pengantin lainnya, tetapi dia memiliki temperamen unik yang membuatnya terlihat sama cantiknya. Tanyun dan 7 gadis berhenti ketika mereka sampai di depan kursi. Yuan Fengjun mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada hampir 10 miliar kultivator untuk berhenti melepaskan cahaya pedang. Yuan Fengjun dengan hormat bertanya kepada Feng Jingru yang sedang duduk di kursi, "Nyonya tua, apakah langsung dimulai?" Setelah Feng Jingru mengangguk, Yuan Fengjun tampak serius dan berteriak, "Pengantin bersiaplah." Sementara Yuan Fengjun berteriak, Tanyun dan ke-7 gadis berlutut dan membungkuk ke arah langit dan bumi. Di hati Tanyun dan 7 gadis, menyembah langit dan bumi bukanlah berarti menyembah makhluk di alam abadi atau makhluk di alam dewa. Mereka bersujud karena surga memelihara segala sesuatu.
Ketika suara Yuan Fengjun penuh energi, Tan Yun dan ketujuh gadis berdiri dan menghadap Feng Jingru, Tan Feng, Su Yu, Tang Yongsheng, Si Hong Sheng Tian dan Song Wuan yang duduk di kursi. Lalu mereka berlutut dan bersujud. Feng Jingru dan orang tua dari lainnya, mereka meneteskan air mata kegembiraan. Setelah Tan Yun dan ketujuh gadis bangun, mereka memberi hormat satu sama lainnya. Yuan Fengjun berteriak, "Upacara selesai. Mulai sekarang, Tan Yun dan Shen Shubing, Nanggong Yukin, Tang Mengyi, Tang Xinying, Si Hong Xiao, dan Tai Xianer serta Gong Sun Roxi, mereka resmi menjadi suami istri. Aku berharap kalian semua panjang umur dan hidup bahagia." Setelah jeda, Yuan Fengjun berkata lagi, "Sekarang mari kita bersorak untuk pernikahan kepala sekte lama." Segera, sorak-sorai dan berkah dari hampir 10 miliar kultivator terdengar. Setelah itu, Tan Yun dan ketujuh gadis bersulang dengan orang tua masing-masing. Feng Jingru tersenyum pada kelima pengiring pengantin. Lalu dia berkata, "Xian, tolong kirimkan pengantin wanita ke kamar pengantin." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Bu, aku sudah menyiapkan kamar pengantin." Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan jantung Hong Meng yang menggantung di depan Feng Jingru. Kemudian, tirai cahaya lembut menyelimuti tujuh gadis, 5 pengiring pengantin dan Feng Jingru. Ketika Feng Jingru datang ke dunia Hong Meng dan melihat rumah keluarga Tan, dia sangat terkejut. Setelah keterkejutan, Feng Jingru berjalan ke rumah keluarga Tan. Dia mulai mengatur 7 kamar pengantin beserta 5 pengiring pengantin. 7 paviliun masing-masing memiliki plakat yang tertulis nama-nama pengantin wanita. Setelah itu, 7 gadis memasuki paviliun dan kemudian menunggu malam tiba. Wadidaw, apaan tuh harus nunggu sampai malam? Feng Jingru menatap kelima pengiring pengantin. Lalu dia berkata, "Di masa depan, kalian akan mengikuti Yuner ke alam abadi untuk membalas dendam. Jika kalian bersedia, Bibi juga akan mengatur tempat tinggal untuk kalian." Shui Xian tertawa dan berkata, "Aku bersedia." Nanggong Ruksui, Shen Shuzhen, Murong Sisi dan Feng Qingcheng, mereka saling memandang dan mengangguk. Setelah itu, Feng Jingru menyiapkan 5 paviliun untuk mereka berlima. Pada saat yang sama, ketika matahari terbenam di alun-alun, Tan Yun naik ke langit. Dia mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Dengan perjamuan pernikahan, aku dengan ini mengucapkan selamat kepada kalian semua karena telah menghancurkan domain iblis. Semuanya, ayo minum anggur bersama-sama." Setelah itu, Tan Yun meminum anggur dalam sekali teguk. Semua orang bersorak dan minum anggur. Ketika malam tiba, di antara 10 miliar kultivator, lebih dari setengahnya tidak sadarkan diri. Sisanya masih minum dengan gembira. Setelah Tan Yun minum bersama ayah mertuanya, dia terbang ke lembah berjasa nomor 1. Setelah Tan Yun memasuki aula utama, dia tidak sabar untuk mengeluarkan jantung Hong Meng. Jantung Hong Meng ditangguhkan di tengah aula. Lalu Tan Yun memasuki jantung Hong Meng. Feng Jingru menatap Tan Yun dengan tegas. Lalu dia berkata, "Yuner, hari ini adalah hari besarmu. Sudah hampir waktunya. Jangan biarkan mereka menunggu dengan sia-sia." Ketika Tan Yun melangkah, Feng Jingru berbisik, "Beri ibu cucu sesegera mungkin." Jejak garis hitam muncul di dahi Tan Yun. Lalu dia berkata, "Ibu, jangan khawatir. Kamu akan memiliki banyak cucu di masa depan, tetapi tidak untuk sekarang ini." Ketika Feng Jingru ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun tersenyum dan berjalan menuju rumah keluarga Tan. Feng Jingru berkata, "Yuner, kirim ibu keluar dari sini. Ibu dan ayahmu masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan." Feng Jingru merasa pusing untuk beberapa saat dan muncul di lembah berjasa nomor 1. Tan Yun yang berada di dunia Hong Meng, dia masih berjalan ke arah rumah Tan. Menurutnya, sekarang bukan saatnya memiliki anak. Dia harus balas dendam terlebih dahulu. Jika Tan Yun memiliki anak, dia akan memiliki ikatan dan tanggung jawab. Bukannya Tan Yun tidak mau bertanggung jawab, tetapi akan ada banyak musuh di masa depan. Jika memiliki anak, dia mungkin tidak dapat mempertahankan keselamatan anak-anaknya. Setelah mengambil keputusan,
Tanyun menggosok kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, 7 kamar pengantin, mana yang harus aku kunjungi terlebih dahulu? Suara Tanyun sangat keras, sepertinya dia sengaja mengatakannya kepada 7 pengantin wanita. Di dalam hatinya, tidak ada orang lain selain 7 istrinya. Di 7 kamar pengantin, 7 gadis menutupi kepala mereka dan duduk di tepi sofa. Jantung mereka berdebar kencang. Namun, tindakan Tanyun selanjutnya mengejutkan ke-7 gadis itu. Tanyun terbatuk ringan, kemudian dia berkata dengan keras, 7 wanita cantik, suami ini berpikir tidak adil jika tidak bermain dengan kalian semua. Ke-7 gadis itu merasa malu ketika mereka mendengarkan hal itu. Pada saat ini, Sui Zian, Shen Shuzhen, Feng Qingcheng, Murong Sisi, dan Nanggong Rukshui yang belum tidur, mereka menjadi terpana. Mereka tidak menyangka bahwa Tanyun benar-benar ingin berbagi ranjang dengan 7 istrinya di malam pernikahan mereka. Suara Dante Xianer terdengar. Suamiku, pelankan suaramu. Xian, Qingcheng, dan yang lainnya juga tinggal di tempat ini. Ketika Tanyun menggerakkan sudut mulutnya, suara Shen Shubing terdengar. Kamu keterlaluan jika ingin kami semua melayanimu secara bersama-sama. Si Hong Xiao berkata, suamiku, kakak Shen benar. Suara keras Gong Sun Roxi terdengar. Itu benar, kamu penjahat besar. Tanyun berkata, apakah kalian memberontak? Gong Sun Roxi berkata dengan keras, ini memang pemberontakan. Tanyun menelan ludahnya. Dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan menaklukkan kalian semua malam ini. Ruoxi, karena kamu yang paling keras, maka kita mulai denganmu. Tanyun menghilang dari udara tipis. Saat berikutnya, hembusan angin bertiup membuka gerbang pavilion Ruoxi. Setelah Tanyun memasuki lantai 2, dia berjalan ke kamar pengantin, lalu menutup pintu dan memasang penghalang kedap suara. Kemudian, Tanyun menghilang dalam sekejap mata. Dia muncul di sofa, menjulurkan jari, dan mengangkat cadar Gong Sun Ruoxi. Gong Sun Ruoxi mengerutkan bibir merahnya dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap Tanyun. Tanyun meletakkan jarinya di dagu Gong Sun Ruoxi dan mengangkat kepalanya. Lalu dia berkata, Ruoxi, kamu sudah cantik tanpa riasan. Aku tidak berharap kamu menjadi lebih cantik setelah memakai riasan. Gong Sun Ruoxi tersenyum dan berkata, mulutmu sungguh manis. Sebelum Gong Sun Ruoxi selesai berbicara, dia mengeluarkan suara rendah yang gembira. Kemudian dia tiba-tiba melebarkan matanya yang indah. Tanyun yang menundukkan kepalanya dengan dominan mencium bibir merahnya yang berapi-api. Tanyun meletakkan Gong Sun Ruoxi di sofa. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, malam ini akan menjadi momen yang tidak akan pernah kamu lupakan. Gong Sun Ruoxi berkata, aku takut, bersikaplah dengan lembut. Gong Sun Ruoxi menutup matanya dengan erat. Melihat Gong Sun Ruoxi yang menawan di bawahnya, nyala api di hati Tanyun meledak. Tanyun melepaskan gaun merah pengantin Gong Sun Ruoxi dan melemparkan dirinya ke tubuh Gong Sun Ruoxi. 1 jam kemudian, Gong Sun Ruoxi tersenyum dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Dia kelelahan dan tertidur. Pada saat ini, Tanyun memasuki pavilion Dante Xianer. Dante Xianer ditekan di sofa oleh Tanyun. Dalam 1 jam berikutnya, pavilion Xianer yang setinggi 100 kaki tampaknya bergetar secara berirama. Kemudian Tanyun memasuki pavilion Xinying, dan pavilion Xinying bergetar hebat. Tang Mengyi mendengar suara berderit dari pavilion Xinying. Jantungnya berdebar kencang. Setelah menghabiskan 1 jam dalam ketegangan, gerbang pavilion miliknya tiba-tiba terbuka. Sosok Tanyun melintas. Tanyun memeluknya dan mencium bibir merahnya. Setelah waktu yang lama, Tanyun melepaskan Tang Mengyi yang kehabisan napas. Lalu dia berkata dengan penuh kasih sayang, aku sudah menunggu hari ini. Aku sudah menunggu terlalu lama. Dan sekarang kamu tidak bisa lari lagi. Setelah berbicara, Tanyun melemparkan Tang Mengyi ke atas sofa. Malam berangsur-angsur memudar. Ketika fajar tiba, Tanyun memasuki pavilion Xiao. Kemudian Tanyun datang ke pavilion Yukin. Dan yang terakhir, Tanyun memasuki pavilion Shubing. Baru setelah sinar matahari mulai terlihat,
Tanyun dan Sen Subing keluar dari ruangan sambil berpegangan tangan. Ketika Tanyun membawa 7 istrinya, Suzian, Suzhen, King Cheng, Rukshui, dan Murong Sisi juga melangkah keluar dari pavilion milik mereka. Suzian dan 4 gadis lainnya sedikit takut untuk melihat Tanyun. Mereka mendengar gerakan Tanyun dan ke-7 istrinya melakukan ehem-ehem. Mereka mendengarnya dengan sangat jelas, sehingga setiap kali mereka memikirkannya, pipi mereka menjadi panas. Setelah Tanyun meninggalkan jantung Hongmeng dengan para wanita, dia dan ke-7 istrinya bertemu dengan orang tua dan kakek mereka bersama-sama. Setelah salam, Feng Jingru berkata dengan enggan, "Yuner, kapan kamu berencana untuk naik ke alam abadi?" Tanyun berkata dengan nada meminta maaf. "Sejak aku berusia 15 tahun, aku telah meninggalkan kampung halaman. Aku hanya menghabiskan sedikit waktu denganmu, ayah dan kakek. Kali ini, aku akan naik ke alam abadi. Itu akan memakan waktu puluhan ribu tahun untuk melihatmu kembali. Jadi aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu, ayah dan kakek terlebih dahulu. Selain itu, teknik pil, formasi, senjata dan jimat yang hilang di benua Huangfu akan diajarkan pada para murid. Oleh karena itu, aku berencana untuk meninggalkan benua Huangfu dalam 10 tahun kemudian." Feng Jingru mengangguk. Setelah Tanyun pergi, dia bertemu ayah mertuanya Suyu. Dia meminta Suyu untuk memilih 100.000 murid berbakat dari divisi senjata, divisi jimat, divisi pil, dan divisi formasi. Tentu saja, ketika Tanyun mengajarkan 4 teknik itu, murid lainnya juga bisa menonton. Dalam 3 hari berikutnya, Suyu memerintahkan para pejabat tinggi di 5 alam rahasia untuk memilih total 400.000 murid dari 4 divisi. Ketika 400 murid mengetahui bahwa kepala sekte lama akan mengajari mereka teknik, itu membuat mereka sangat bersemangat. 3 hari kemudian, 400.000 murid datang ke puncak gunung kuno Huangfu. Lebih dari 40 juta murid lainnya menonton. Dalam 10 tahun berikutnya, Tanyun mengajar 4 teknik di siang hari. Kemudian ketika malam hari, dia dan 7 istrinya menemani orang tuanya. Ketika sudah larut malam, Tanyun mulai berbicara tentang kehidupan dengan 7 istrinya. Dalam 10 tahun terakhir, 7 gadis telah sepenuhnya mempelajari arti sebenarnya dari puncak keinginan untuk mati. Ada juga saat-saat perpisahan dalam hidup. Pada saat ini, Tanyun mengajak semua orang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan kerabatnya. Di puncak gunung kuno Huangfu, Tanyun berdiri tegak. Di belakangnya berdiri 3 baris orang. Di baris pertama adalah 7 istrinya, kecuali Tang Xinying yang hanya berada di alam eklosion tingkat ketiga. Sisanya di alam eklosion tingkat sempurna. Mereka juga sudah menyentuh kesempatan untuk kenaikan. Di baris kedua ada Suixian, Feng Qingcheng, Toba Yingying, Sen Suzhen, Nanggong Rukshui, Murong Sisi, dan Song Huixin. Di baris ketiga ada Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guang Xuankong, dan Guan Suangkui. Orang-orang ini adalah semua orang yang ingin dibawa Tanyun ke alam abadi. 10 tahun yang lalu, Tanyun awalnya berencana untuk membawa Feng Tianlun, Feng Xuangru, dan Tang Yongsheng. Hanya karena bahaya setelah tiba di alam abadi, Tanyun akhirnya bernegosiasi dengan semua orang dan membiarkan mereka tinggal di benua Huangfu. Pada saat ini di depan Tanyun ada Feng Jingru, Tan Feng, Tang Changchun, serta Tang Yongsheng, Suyu, dan Taiyu, dan Tailong, Si Hong Sengtian, dan Feng Tianlun. Dengan air mata, mereka enggan melepaskan putra-putri mereka, karena mereka tahu butuh puluhan ribu tahun supaya mereka bisa bertemu kembali. Tanyun berlutut di tengah angin dan hujan dan berkata, "Tunggulah, putramu ini akan menjemput kalian di sini." Feng Jingru membantu Tanyun sambil menangis. Lalu dia berkata, "Anak baik, jangan khawatir tentang ibu, ayah, dan kakekmu. Kami akan bekerja keras untuk berkultivasi ke alam eklosion, kemudian menunggumu pulang." Tanyun mengangguk dan berkata, "Ketika kalian mencapai alam eklosion, kalian akan memiliki harapan hidup 80.000 tahun. Bahkan jika aku belum berhasil membalas dendam, aku pasti akan membawa kalian ke alam abadi Hongmeng. Kalian harus menjaga kesehatan." Pada saat ini, Tan Feng menepuk bahu Tanyun dan menasihati, "Nak, jangan khawatir. Jalanmu untuk membalas dendam penuh dengan kesulitan yang tidak dapat kami bayangkan. Kamu harus selalu ingat bahwa di belakangmu bukan hanya
balas dendam, tetapi juga ada keluarga. Kedamaian adalah kebenaran dan kebahagiaan. Jangan biarkan istrimu mengkhawatirkan dirimu. Ketika Tan Feng mengucapkan kata-kata itu, dia tidak tahu bahwa istri Tan Yun sudah siap untuk berbagi suka dan duka dengan Tan Yun. Para istri Tan Yun semuanya berbakat. Mereka yakin bahwa setiap saat mereka bisa menjadi bantuan Tan Yun di jalan balas dendam. Setelah itu, si Hong Xia mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, Tang Xinying, Tang Mengyi. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Yongsheng. Feng Qingcheng mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya Feng Tianlun. Dan Te Xianer, dia mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya Suyu dan kakeknya Dan Taiyu. Setelah mengucapkan selamat tinggal di tengah hujan, singa naga emas membawa Tan Yun dan yang lainnya terbang keluar dari alam rahasia Huangfu. Sebelum pergi, Tan Yun mengembalikan pagoda suci kepada Suyu, karena setelah tiba di alam abadi, peringkat terendah dari senjata adalah senjata abadi tingkat rendah, dan pagoda suci sudah tidak berguna. Di alam abadi, tidak ada energi spiritual, sehingga senjata di bawah abadi tidak dapat digunakan. Singa naga emas berkata, "Tuan, kemana kita akan pergi?" Semua orang juga memandang Tan Yun. Tan Yun berkata, "Datuk, kamu terbanglah ke atas." Setelah singa naga emas menerima perintah, dia berubah menjadi kilatan emas dan terbang menuju langit di atas pegunungan hukuman surgawi. Waktu berlalu, 8 bulan kemudian, singa naga emas telah naik ke dasar penghalang di benua Huangfu. Tan Yun berdiri di atas kepala singa naga emas. Dia memandangi semua orang dan berkata, "Semuanya, aku akan bergegas dan menyelinap, kemudian mencari alam fana lainnya. Arus surga sangat kuat sehingga bisa dengan mudah menghancurkan senjata abadi tingkat menengah. Pada saat yang sama, arus surga bisa mengabaikan semua pertahanan dan langsung menyerang tubuh manusia. Singkatnya, tanpa tubuh fisik yang kuat, tidak mungkin untuk melewati semburan arus surga. Dari seluruh makhluk yang ada di 1.080.000.000 alam fana, hanya aku yang bisa memasuki semburan surga dan tidak mati." Seperti yang dikatakan Tan Yun, sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat di mana dia bisa menghancurkan senjata abadi tingkat tinggi. Tetapi tubuh fisik Tan Yun hanya sekeras senjata abadi tingkat atas. Tentu saja Tan Yun tahu, ketika dia memasuki arus surga, kemungkinan dia terluka pasti sangat tinggi. Song Huixin berkata, "Tuan, mengapa ada semburan surga di antara alam fana?" Semua orang kecuali Shen Subing dan Toba Yingying juga memandang Tan Yun dengan curiga. Tan Yun menjelaskan, semburan arus surga hanyalah hukum yang ditetapkan dan memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan alam fana dan mencegah para kultivator di alam fana berpergian dengan bebas, karena di antara 1.080.000.000 alam fana akan selalu ada alam fana yang memiliki banyak sumber daya yang sangat besar dan kaya. Lalu ada juga alam fana yang miskin sumber daya. Jika tidak ada penghalang dari semburan surga, dapat dibayangkan bahwa alam fana yang miskin pasti akan membentuk fraksi untuk menaklukkan alam fana yang memiliki banyak sumber daya. Hal itu akan menjadi malapetaka bagi miliaran manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam fana. Aku tidak tahu berapa banyak orang tidak bersalah yang akan mati karena hal itu. Pada saat ini, Sui Zhan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan kagum, "Kakak ipar, karena kamu adalah Hongmeng Supreme di masa lalu, apakah kamu menetapkan semburan surga ini?" Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Kamu cerdas. Memang hukum surga yang berupa semburan surga, aku yang menetapkannya. Namun, jika aku ingin mengubah hukum surga, aku harus mencapai ranah supreme lagi." Dan Te Xianer bertanya, "Suamiku, apakah kamu tahu alam fana mana yang paling dekat dengan alam fana Huangfu ini?" Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semua alam fana di dunia diatur oleh 9 alam abadi Hongmeng. Aku tidak tahu nama-nama alam fana." Dan Te Xianer dan semua orang mengungkapkan pemahaman mereka. Tan Yun dulunya seperti seorang kaisar. Dia tidak akan pernah tahu setiap sudut wilayahnya atau tempat-tempat kecil.
Tanyun berkata, "Semuanya, lihatlah benua tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Kita akan meninggalkan benua Huangfu sebentar lagi." Setelah Tanyun selesai berbicara, dia menutup matanya dan berkata dalam hati, "Selamat tinggal pada benua ini yang telah membuatku melewati semua kesulitan dalam hidupku. Suatu hari, aku akan datang lagi." Pada saat ini semua orang juga menutup mata mereka. Mereka tidak membuka mata mereka karena terlalu jauh dari tanah. Baik mata maupun kesadaran spiritual mereka tidak dapat melihat area di bawah. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa apa yang disebut melihat oleh Tanyun adalah merasakan daratan dengan hatinya. Itu saja. Dalam sekejap, semua orang memikirkan banyak hal. Dalam benak si Hong Xiao, desa pegunungan kecil di pinggiran pegunungan hukuman surgawi muncul. Dia tertawa dan menangis. Air mata menembus belenggu kelopak matanya dan membasahi wajahnya yang cantik. Dia berkata dengan penuh syukur, "Ayah dan ibu angkat, terima kasih telah merawat putrimu. Kalian tunggulah aku dengan tenang. Aku akan kembali mengunjungi kalian." Pada saat ini, setiap orang memiliki sesuatu. Sesaat kemudian, Tanyun membuka matanya dan mengeluarkan jantung Hong Meng. Shen Shubing berkata dengan cemas, "Suamiku, perhatikan keselamatanmu." Tanyun memberi ketujuh istrinya senyuman yang meyakinkan. Kemudian dia membawa semua orang, singa naga emas, kera iblis, Moer, dan 8 raja monster ke dalam jantung Hong Meng. Setelah itu, semua orang memasuki rumah keluarga Tan di dunia Hong Meng. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan menggunakan tubuh api Hong Meng-nya. Ukuran tubuhnya melonjak hingga 300 kaki. Kemudian Tanyun menghilang ke ruang benua Huangfu. Adegan di mata Tanyun berubah, seolah-olah dia telah memasuki arus yang kuat. Semburan merah tua dan pekat dari langit sepertinya menelan Tanyun. Wajah Tanyun sedikit terdistorsi. Wajahnya menunjukkan rasa sakit. Dia merasa kulitnya akan pecah kapan saja. Tanyun mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, menutupi arus surga sepanjang 200 juta mil. 3 hari kemudian, ketika Tanyun melakukan perjalanan 900 juta mil di dalam semburan surga, retakan seperti jaring laba-laba muncul di wajah, leher, dan bahkan kulit seluruh tubuhnya. Sebulan kemudian, Tanyun terkoyak oleh semburan surga. Seluruh tubuhnya terkoyak. Rasa sakit itu menyebabkan Tanyun menghirup udara dingin lagi dan lagi. Tapi dia tidak panik karena tubuh yang terluka sudah mulai sembuh perlahan. Kecepatan penyembuhan hampir sama dengan kecepatan cedera fisiknya. Sepasang mata Tanyun mengungkapkan harapan yang dalam. Dia berharap menemukan alam fana sesegera mungkin. Sambil mencarinya, Tanyun memasuki meditasi dan sampai ke jantung Hong Meng. Tiba-tiba, sosok halus Tanyun terbang dan mendarat di rumah keluarga Tan. Tubuh Tanyun menderita sakit parah di dunia luar, tetapi jiwanya tetap tersenyum di depan istri-istrinya. Tanyun melakukan ini untuk satu tujuan, yaitu dia tidak ingin istri-istrinya mengkhawatirkan dirinya. Dalam sekejap mata, Tanyun yang berdarah telah terbang di semburan surga selama 60 tahun. Pada saat ini, alam fana lainnya belum ditemukan. Hari demi hari, tahun demi tahun penderitaan. Tanyun telah terbang selama 150 tahun lagi. Tanyun yang sedang terbang sudah sedikit lelah secara fisik dan mental. Tiba-tiba, kesadaran spiritualnya menyadari sesuatu. Dia tertawa keras dan berkata, "Aku menemukannya. Akhirnya menemukan alam fana lainnya." Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.